Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus semuanya, selamat datang di live podcast Jurnalistik UMKT. Hari ini aku pengen ngajakin kalian ngobrol santai nih, atau lebih tepatnya bercerita tentang sesuatu yang mungkin gak asing lagi di telinga kita, yaitu culture at campus life. Kalau ngomongin kehidupan kampus, mungkin yang kebayang pertama kali di benak kita itu adalah tumpukan tugas, dosen yang killer, atau jam kuliah yang gak ada belas kasihannya nih sama kita yang dinamakan mahasiswa. Karena kan kita mahasiswa ya, bukan Mahabharata. Tapi jam kuliah ini tuh kayak apa ya? Kayak dari pagi sampai maghrib gitu nah. Terus, kalau misalnya buat aku pribadi ya, di celah-celah kayak gitu tuh sebenarnya dunia kampus tuh ada maknanya nih teman-teman. Nanya, ada warnanya, dan hal itu yang buat kita perlu cerita di akhir nanti. Oke, terus coba deh kita ingat-ingat waktu kita awal masuk kuliah. Kita datang dengan masih semangat dan penuh tanya, membawa sekumpulan berkas untuk daftar ulang dengan rasa campur aduk, antara senang, canggung, dan penasaran. Semuanya terasa baru. Gedung-gedung yang tinggi yang belum kita hafal, yang mana nih gedungnya, gedung yang tinggi itu yang mana sih? Atau mungkin dosen-dosen yang terdengar serius banget. Sampai teman bangku yang bahkan namanya belum sempat nih kita hafal. Terus tiba-tiba kita harus mandiri, belajar waktu, ngatur uang jajan, dan tentu aja belajar ngatur hati nih. Saat tugas mulai menumpuk dan realita kuliah gak sekindah ekspektasi. Tapi semua kebingungan itu pelan-pelan kita mulai beradaptasi. Kita mulai ngerti bahwa dunia kampus kan tempat yang menakutkan. Tapi tempat kita belajar tumbuh, kita belajar jatuh dan berdiri lagi. Sebenarnya kadang kita juga lelah, kadang kita juga pengen nyerah. Tapi selalu ada hal-hal kecil yang bikin kita bertahan. Nongkrong bareng teman di kantin, bercanda, bergosip sambil ngomongin dosen, atau bahkan cuma sekedar istirahat di kos teman sambil menunggu matkul berikutnya. Hal-hal sesederhana itu justru mungkin nanti paling yang kita rindukan setelah semua ini berakhir. Lalu ada beberapa hal lain nih yang gak kalah penting di dunia kampus selain tugas, yaitu apa teman-teman? Organisasi. Mungkin buat sebagian orang organisasi itu tempat pelarian dari tumpukan tugas ya. Tapi kalau buat aku sendiri, organisasi itu tuh buat aku jadi lebih tumbuh lagi sih teman-teman. Dimana kita belajar untuk ngomong di depan banyak orang, belajar bekerja sama, belajar untuk saling mendengarkan, dan belajar menerima pendapat. Kadang di organisasi kita temuin teman-teman yang justru lebih dekat dari keluarga sendiri. Tempat kita bisa curhat, ketawa, bahkan nangis bareng kalau acara gagal atau dosen pembimbing sukses ditemuin. Tapi di balik semua itu ada dinamika. Organisasi mengajarkan satu hal penting, bahwa itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mau belajar dan bertahan. Oke. Ngomongin budaya anak muda. Sekarang zamannya beda banget ya sama yang dulu. Kita hidup di era yang semuanya serba cepat, serba digital, dan serba tampil. Kita nggak cuma mahasiswa, kita juga content creator, aktivis, influencer kecil di lingkaran kita sendiri. Anak-anak kampus sekarang punya cara sendiri untuk berekspresi lewat karya, lewat konten, lewat suara, dan itu sangat keren sih. Budaya kampus hari ini bukan cuma soal akademik, tapi juga soal kreativitas dan keberanian buat nunjukin jati diri. Tetapi kadang di tengah semangat itu kita lupa buat berhenti sejenak. Budaya kampus juga tentang kebersamaan, tentang ngobrol bareng teman, tanpa buka HP, tentang bantuan panitia lain pas acara, tentang belajar bareng sampai tengah malam di sekre organisasi yang waktunya remang. Semua momen itu sekilas biasa,
Tapi nanti setelah lulus justru hal-hal kecil yang kayak gitu yang pengen kita rasanya balik lagi. Kalau buat aku sendiri ya, culture and campus life itu bukan cuma tentang apa yang kita lakukan di kampus sih, tapi tentang siapa yang jadi kita lewati setelahnya. Kampus ngajarin kita buat berani gagal, buat jatuh, lalu bangkit lagi, buat ngerti kalau kesuksesan itu bukan soal nilai A di KHS. Tapi keberanian buat terus mencoba meski dunia nggak selalu ramah. Di kampus, kita belajar arti kerja keras, tanggung jawab, dan solidaritas. Kita belajar menghargai waktu, menghargai perbedaan, dan yang paling penting, menghargai proses. Karena masa kuliah itu gak akan datang 2 kali ya teman-teman. Gak ada lagi masa dimana kita bisa begadang bareng, cuma buat nyelesain tugas kelompok. Yang baru dikerjain jam 11 malam, atau ngeluh bareng karena dosen ganti jadwal yang mendadak. Itu semua bagian dari cerita-cerita nanti kita terkenang yang dengan terus kalau dari aku sendiri, dari pengalaman aku sendiri tentang organisasi dan bagaimana cara aku mengatur waktu, mungkin kayak gini ya teman-teman. Jadi aku itu dari hubungan internasional yang dimana membahas tentang politik luar negeri berdasarkan teori-teori yang bahkan aku sendiri aja tuh masih kayak terlalu asing buat aku. Karena jujur aku juga SMA itu dari jurusan IPA. Dan dimana aku tuh belajar fisika, biologi. Terus pas aku kuliah ini aku masuknya ke hubungan internasional. Yang dimana itu tuh sebenarnya pelajaran IPS. Jadi kayak mengulang kembali sejarah, teori-teorinya apa. Jadi tuh aku masih ngerasa kayak asing kayak gitu. Terus dengan organisasi, aku kalau di kampus tuh ikut MIK ya teman-teman, yaitu media di kampus di jurnalistik. Terus kalau untuk organisasi di luar, aku ikutnya itu PMI yang Kepala Merah Indonesia. Jadi di kedua organisasi itu sama peran pentingnya teman-teman. Yang dimana kalau di MIK itu kita pasti ada acara-acara, ada kegiatan, ada kelas mingguan. Terus kalau misalnya di PMI itu ada piket 24 jam, ada backup medis, dan sebagainya. Terus kayak gimana nih caranya aku mengatur waktu antara dua organisasi itu dan kuliah serta tugas-tugasnya? Oke, jadi kuliahku semester ini itu kita cuma dari hari Senin sampai hari Kamis ya teman-teman. Terus kalau misalnya ada tugas nih, aku tuh langsung pulang ke kos langsung ngerjain kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah deadline-nya, aku tinggal ngumpulin tugas itu aja gitu. Terus kalau misalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu kan aku kosong nih. Nah, itu aku pakai untuk kegiatan organisasi. Jadi aku piket posko 24 jam, ngajar PMR. Terus juga di MDK aku ada kelas mingguan. Kayak gini nih, kita ada kelas mingguan. Kayak gitu. Terus cara membagi waktu antara rapat-rapatnya kayak gimana nih Nisa? Kan biasa ada benturan tuh antara piket posko. Kalau piket posko itu kita dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam ya teman-teman. Nah, jadi cara aku membagi waktu dengan rapat MDK, kalau biasanya kita di MDK itu kita menyesuaikan jam kuliah kita lagi ya teman-teman. Jadi misalnya nih, aku nggak bisa nih rapat jam segini karena ada kelas sampai jam segini. Atau enggak, aku izin telat ya teman-teman karena ada kegiatan ini. Nah, itu nanti kita sesuaikan lagi. Jadi, semuanya itu tuh diserahkan ke kita lagi untuk waktunya. Dan itu sih kalau misalnya aku. Yang penting itu tuh kita terbuka aja ya teman-teman. Jangan kayak ngerasa kayak, ya aku nggak enak kalau misalnya ngomong aku telat. Kayak gitu. Ya aku nggak enak kalau misalnya aku keseringan izin. Kayak gitu. Sebenarnya tuh nggak apa-apa. Yang penting kita omongkan sama ketuanya atau enggak sama teman kita. Kayak gitu. Terus kayak gimana nih kalau misalnya ada kerja kelompok? Kan di semester ini tuh jujur banyak banget kerja kelompoknya teman-teman. Kayak sama aku itu bisa 2 kelompok. Oke, jadi untuk ngerjain tugas kelompok ini tuh aku selalu ngusahain kita selesai di kampus. Jadi kalau udah keluar dari kampus tuh udah selesai, tinggal nge-submit kayak gitu. Karena dari teman-teman kelasku sendiri tuh ada yang kerja juga kayak gitu, ada yang
punya kegiatan lain juga. Jadi itu kita sepakat untuk mengerjakannya langsung selesai di kampus kayak gitu. Terus kayak gimana nih misal kalau misalnya tugas itu tuh nggak selesai di kampus, terus harus ada kegiatan apa? Harus ada kerja kelompok lagi di luar. Kalau kayak gitu nggak apa-apa sih, asalkan aku bisa aja nggak bentrok sama jadwal miketku dan nggak ketrok sama rapat emita atau kegiatan emita itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kayak gini ya teman-teman cara kita mengatur waktu dari pagi sampai malam. Kayak gini. Kan aku bangun tidur nih. Gue bangun tidur, terus tuh duduk sejenak memikirkan ini jadwal kita nih apa aja hari ini. Misalnya, aku kelas pertama dari 7.20 sampai 8.20 sejam. Nanti selesai itu ada kosong lagi nih antara 15 menit atau 5 menit untuk kita pindah kelas ke matkul berikutnya. Jadi dari jam 7.20 sampai jam 11 itu tuh aku pakai untuk matkul. Terus sisanya kemana nih, Sa? Oke, jadi sisanya dari jam 11 sampai jam 1 itu biasanya aku ngajar PMR. Kayak gitu, ngajar PMR tuh biasanya aku di daerah Lempake sih teman-teman lebih banyaknya ngajar PMR. Ngajar PMR sejam, 2 jam. Terus nanti kalau misalnya ada matkul lagi di jam sore, aku kembali lagi tuh ke kampus untuk ngajar, untuk matkul ke kelas lagi. Nah, terus kalau misalnya udah selesai kelas, misalnya nih, biasanya tuh aku selesai kelas sesore-sorenya tuh jam 6 sore. Terus di MIK tuh biasanya ada rapat atau ada yang mau diomongin lagi. Nah, itu nanti izin telat aja tuh. Pak, izin telat ya, baru selesai kelas. Nanti selesai itu langsung tuh ke sekre untuk rapat MIK. Gitu. Terus selesai rapat dari MIK, biasanya tuh aku ada piket posko dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Jadi nanti selesai aku pulang dari kos, sholat, ganti baju, makan, aku langsung ke pos PMI untuk piket lagi 24 jam. Kayak gitu. Jangan lupa bawa baju ya teman-teman. Jadi siap-siap untuk kampusnya dari markas. Kayak gitu cara aku ngatur dari pagi sampai malam. Supaya nggak ada yang keteteran kayak gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang keteteran tuh jujur keteteran juga. Cuman karena kita sudah terbiasa jadi kayak ya udah gitu aja, ya udah jalanin aja gitu. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri ada pengalaman atau cara membagi waktunya pasti beda-beda ya. Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa, pesan aku tuh cuman satu aja. Nikmatilah prosesnya. Nikmatilah setiap pertemuan, setiap tugas, setiap tawa, bahkan setiap stres yang datang silih berganti. Karena setiap stres karena dari situlah kita tumbuh, dari situlah kita belajar jadi versi kita yang lebih baik. Oke. Kampus bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu ya teman-teman, tapi juga tempat menemukan makna hidup. Tempat kita belajar bahwa gagal bukan akhir dan sukses bukanlah segalanya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarin live podcast jurnalistik kita hari ini. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa kehidupan kampus adalah bab paling indah dan perjalanan hidup kita. Yang suatu saat nanti akan kita ceritakan dengan senyum dan rasa syukur. Oke, saya Hairunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.